Halo semuanya, kembali lagi di Cerita Novi YouTube channel. Ya, jadi kembali lagi bersama aku, Novia dan Yobel. yang akan selalu ada di YouTube channelku. Karena sebentar lagi kita mau nikah, jadi pas banget tadi. Sebenarnya udah jam 12 lebih. Tadi mau tidur. Tadi mau tidur, tapi akhirnya kita jadi ngobrol lumayan deep di 5 menit, 10 menit. Terus aku kayak mikir, kayak sayang ya kalau kita gak podcastin. Iya, podcast ini gitu. Hidup adalah konten. Jadi tadi sebenarnya kita ngomongin soal perspektif kita tentang peran kita sebagai suami dan istri yang sebentar lagi akan kita hadapi gitu selama 2 minggu ke depan. Setelah 2 minggu ke depan. Dalam 2 minggu ke depan kita menikah. Iya, dan tadi sebenarnya aku cuma nanya sih sama Yobel kayak gimana rasanya udah mau nikah dan gimana rasanya kemarin pas lagi nggak bareng aku, kan pasti ada perasaan kayak abis ini nih singlenya tuh udah nggak ada lagi, singlenya tuh nggak akan ada lagi dan mudah-mudahan nggak akan pernah single sampai kita mati gitu kan. Jadi kayak hubungannya akan terus berjalan sampai kita dipisahkan oleh maut. Makanya lagi pengen ngobrolin soal perspektif kita soal suami istri ini. Terus mungkin disclaimer ya, tadi waktu kita ngobrol kita ngeh gitu ya kalau ada ragunya ya, kayak ini di podcastin akan ada ini nggak itu ya? ada satu sisi itu, tapi di sisi lain juga ada kesadaran bahwa ternyata itu satu memang ada aspek sosial ya gitu, sosial kultural, kayak gimana sih suami istri di kultur patriarki ini, apalagi Asia tendensi kayak gimana. Tapi di sisi lain ada ajaran agama yang cukup menginfluence gitu. Jadi di awal kita disclaim aja, sebenarnya bukan disclaim sih, kita ngasih konteks gitu bahwa kita backgroundnya apa. Jawaban Yobel dan Novia kali ini cukup banyak dipengaruhi ajaran-ajaran agama kami. Nah, tapi ajaran agama kami pun sesama agama yang sama nih diajarkan ke orang yang berbeda bisa beda bentuknya gitu. Jadi ya, dan bukan aku kayak absolut gitu. Ada juga aku nonton psikolog ataupun kayak yang netral ya, bukan dari agama. Itu banyak juga yang aku udah pernah belajar nih dari agamaku, dan aku juga pernah dengar, karena aku suka sebenarnya dengerin Habib Jafar ya. Kadang-kadang kalau misalnya lagi ngomongin tentang suami dan istri juga, iya aku pernah dengar juga nih di Bible gitu. Jadi ternyata nggak cuma agama gue yang ngajarin ya, cuman ya kita disclaimer kadang-kadang mungkin ada, kita nanti ada kata kerja atau vocab yang mungkin cukup agama tertentu. Jadi ya itu konteksnya. Nah terus tadi kita lagi ngomong, kamu nanya kan bagaimana perasaannya aku menuju pernikahan. Aku bilang ya ada aspek single itu ya, kayak ngerasa bentar lagi nggak single nih gitu. Padahal di sisi lain definisi single again ini apa dulu nih gitu kan. Karena kalau aku sendiri ngerasa, dipikirin aku single itu bukan karena sendiri, tapi lebih karena selama single gue udah ngapain aja ya. Nah ya menarik sih. Iya, karena definisi single yang diajarkan ke aku dalam konteks relationship adalah utuh. Jadi pribadi yang utuh. Jadi kasarnya dengan ataupun tanpa pasangan, aku tuh utuh. Jadi aku pernah ngomong ke kamu kan ya, sebenarnya kalau kita nggak pacaran pun aku akan baik-baik aja. Karena I know what I want. Bahkan aku udah punya plan kalau kita nggak pacaran dan sekarang mau menikah, aku mau ngapain, mau S2 mau apa gitu. Jadi I'm still single gitu. Cuman kita mau nikah, perspektif aku soal single itu kayak udah ngapain aja nih kayak kemarin gitu. Akan berubah nih secara status gitu. Kalau aku kan beberapa minggu terakhir juga kan nggak ada kamu. Jadi aku ngerasanya kalau ini momen-momen terakhir nih, kayak aku bisa ngerasain diri aku sendiri, benar-benar sendiri gitu, secara waktu, fisik, secara fisik benar-benar sendiri. Terus aku kayak lebih ke mikir doang sih, kayak nggak mengayal gitu, kayak nanti gimana ya gitu. Tapi nggak yang kayak sampai mempertanyakan gue udah ngapain aja sih. Ya kalau aku mikir, soalnya kan ada hal-hal yang aku kayak mungkin udah ngerasa udah cukup sendirian gitu. Iya, aku mungkin ada perasaan yang enggak, karena kemarin sempat ada temen yang ngebahas soal S2. Di sisi lain aku tuh pengen banget S2 sebelum sama kamu kan.
Aku menggagalkan, enggak deh. Ya in a way ada proses yang akhirnya kan jadi nggak jadi langsung gitu, mungkin nanti atau ke delay atau mungkin berubah bentuk S2 yang aku bayangkan kan gitu. Jadi makanya berrefleksi kayak soal singleness aku selama ini gitu. Itu sih awal obrolannya ya kan. Terus kamu nanya lagi soal role suami dan istri. Ada obrolan soal itu. Nah, akhirnya jadi pengen di podcastin karena menurut aku ini berfaedah sekali, apalagi di tengah banjirnya media sosial yang banyak stereotip yang kayak menurut aku udah jauh mestinya dari evolusi kita sebagai manusia. Kayak yang sering aku bahas kan, kayak itu kan kita punya stereotip itu pasti ada asalnya dan itu works di zamannya. Tapi sekarang kita di zamannya beda. Kita harus ada di zaman kita, harus punya pola pikir yang ada di zaman kita gitu, yang udah relevan, udah pasti ada yang kebawa, cuman kita harus buka kepala kita ke perspektif yang lebih relevan ini. Tentang khususnya untuk gender, untuk hubungan, apalagi hubungan suami istri yang punya banyak sekali ekspektasi ya, apalagi buat orang-orang yang nikah udah nggak pernah ngomongin nih, jadi kayak ya udah nggak ada ekspektasi, tahu-tahu kecewa aja gitu. Dan pas waktu nikah itu dalam konteksnya hubungan kita kan kita nggak ada semacam, kita ngambil premarital class. Jadi selain sebelum masih single kita di-equip masing-masing soal singleness dan juga dating tuh gimana, terus nikah tuh buat ngapain as a single. Waktu kita memutuskan mau nikah dengan ambil kelas premarital class ini dibahas. Jadi in a way makin dipertajam, atau bahkan ada hal-hal yang masih kosong jadi ada isinya gitu. Salah satunya soal role suami dan istri. Kan sejujurnya kamu lihat nggak aku ngepost soal fatherless? Iya, kan aku udah ini kasih tahu teman-teman cerita Nupi buat lihat. Ya intinya cerita Yupi. Aku tuh selalu ngerasa semua permasalahan di dunia ini tuh akarnya ada di keluarga. Dan salah satu faktor terbesar yang bikin keluarga sukses atau gagal tuh sebenarnya father. Gitu. Nah, father ini akan ngaruh sama peran suami dan istri. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau ada satu peran yang tidak berfungsi dengan baik, pasti akan merembet kemana-mana. Nah, dalam konteks suami dan istri ini aku ngerasa si peran ini kadang-kadang nggak ke-define. Bahkan di dalam konteks ngelihat orang tua aku atau orang senior-senior yang lebih tua yang pernah aku lihat, ini tuh tidak pernah secara intensional dijelaskan gitu. Kebetulan di premarital dijelasin. Kayak gitu. Nah, kamu gimana? Maksudnya ngelihat role suami dan istri kan pasti ada prekonsepsi sebelumnya. Kalau kamu kan semua masalah dalam hidup ini ujungnya karena masalah keluarga lah intinya. Masalah keluarga. Nah, kalau aku sebenarnya juga cuman lebih ke komunikasinya. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin nggak bisa diomongin, takut diomongin, sulit diomongin. Nah, makanya ada lenturin supaya yang kaku itu bisa diurai gitu. Nah, jadi menurut aku itu tuh hubungan suami istri ini akan jadi, misal mereka punya anak, akan efek ke kehidupan anak ini dan kehidupan suami istri ini. Kalau aku kan mindsetnya lebih ke produktivitas. Kalau misalnya ketiga role ini bisa berkomunikasi dengan baik, maka yang jadi adalah sistem keluarganya tuh bakalan kayak roda tuh bisa jalan dengan baik. Nah, akhirnya si mobil ini bisa jalan cepat dan ataupun sampai ke tujuan. Nah, itu lebih ke soal produktivitas itu. Misalnya dia bisa jadi kerja dengan baik, capai hal-hal baik, dan berguna buat orang-orang sekitar. Karena mereka bertiga tuh bisa jalanin role dengan baik dan ada sinergi yang baik gitu. Jadi aku lebih ke soal komunikasi. Nah, jadi role penting. Iya, itu kan maksudnya secara umum ya gambarannya. Nah, tapi kalau tadi kita ngobrol sebenarnya kan ngomongin pemahaman kita soal role suami dan istri. Nah, ya sekarang spesifiknya kita ngomongin itu. Jadi kayak ada stereotip nih. Kemarin kita lagi bahas soal
Jadi aku sebagai istri harus tunduk pada suami. Tunduknya itu seperti apa? Karena kan kita berdua menyetujui, mengakui bahwa kepala tetap suami, tapi kepala tunduk sama suami itu bentuknya gimana supaya ekspektasinya sama. Terus suami harus mengasihi istri seperti apa, mengasihinya tuh kayak gimana, ekspektasinya, dan yang dianggap dikasihi itu kayak gimana, supaya komunikasi ini bisa jalan dan hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi ketika ya ketemunya cuma dia lagi kan nanti. Iya. Jadi yang menarik tuh karena kata-kata apa tadi kan bahasa Inggrisnya love and respect ya. Itu salah satu yang dirimain juga sama leader kita lah ya di aspek kerohanian, waktu yang nanti akan berkatin kita, dia ngingetin gitu. Love and respect, suami mengasihi, istri menghormati. Tunduk. Nah, tapi kan Respect. iya, respect ini tuh bentuknya sebenarnya kalau ngelihat respect ini tuh di budaya kita hormatnya tuh hormat gini. Oh ya, aku ada satu juga konteks yang menarik sebelum kita ini masih ada hubungannya. Jadi ada stereotip, itu kan konteksnya kita lagi ngobrolnya soal value yang kita pegang. Nah, nanti bentuknya kayak gimana kita bahas. Tapi ada juga stereotip yang role sama nih. Kemarin aku baca di TikTok atau di Twitter, aku lupa. Pokoknya intinya ada masalah soal, jadi cewek ini pokoknya dari cewek ngomong, si cewek ini ngomong gini, kalian tahu nggak suami itu bisa perkosa istri loh, gitu. Intinya kayak gitu. Jadi lebih ngomongnya soal apa itu yang yang lagi ngetren sekarang, concern apa? Consent. Yang lagi ya, jadi lebih ngomongin soal consent, soal suami dan istri dalam berhubungan seksual. Apakah si cewek ini mengizinkan walaupun dia udah jadi istri nih? Apakah masih ada right buat mengizinkan gitu, ataupun ya udahlah gitu. Nah, itu satu. Terus ada yang komen dan di like banyak cowok ngomong gini, kalau gitu cowok juga bisa dong punya term and condition dalam hal kasih uang belanja gitu. Jadi si ceweknya boleh kasih konsen dalam hubungan seksual, disamakan, di-equalkan dengan si cowoknya boleh kasih uang bulanannya sekonsennya dia. Gitu. Jadi transaksional. Ya, jadi ada hubungannya soal cewek harus tunduk nih sama cowok gimana apanya, kayak berarti cewek nggak perlu kasih melayani suami gitu selama-lamanya gitu, apapun yang cowok mau. Kalau gitu cowok juga boleh dong gitu. Jadi ini juga hal yang menurut aku sangat berhubungan nih sama apa yang awal kita bahas ini. Iya, karena ini kan levelnya prinsip ya, nilai dan prinsip gitu. Jadi pasti translate ke actionnya bakal beda-beda, karena tadi ada aspek budaya, kebiasaan keluarga, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi prinsip yang dipegang apa gitu. Nah, tadi kan kalau kita berdua diajarinnya kan mengasihi dan menghormati. Nah, kalau mengasihi rasanya cukup clear ya, karena di dalam kita kan percaya ke Kristus Yesus kan. Jadi ya melihat bagaimana role model Kristus Yesus mengasihi tanpa syarat gitu. Unconditional. Yang jadi mungkin yang bisa lebih dapat dipahami, kita tuh sebagai suami istri harus mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya Yobel jadi kalau misalnya aku nggak mau dalam tanda kutip, aku kan nggak mungkin kayak mencakar diri aku atau menyakiti diri aku, karena aku mengasihi diri aku sendiri gitu. Aku tuh mengasihi diriku dan aku harus lakukan hal yang sama dengan kamu. Jadi itu arti mengasihi. Jadi kita mengasihi tanpa syarat dan mengasihi seperti apa? Seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya definisinya mengasihinya beda, itu bisa jadi masalah juga kan. Iya, tapi itu dari situ mengasihi tadi kan seperti diri sendiri, berarti kita yang harus udah kenal diri sendiri. Itu tadi nyambung sama singleness. Kalau di waktu masa singlenya nggak ngerti cara ngasih diri sendiri, pasti berat buat ngerti orang lain. Itu sama kayak yang biasa gelas yang nggak
penuh, yang satu misalnya kosong, ini gelas ada gelas tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu. Ada gelas yang belum penuh, ini saling tuang, ya akhirnya jadi Sering nyedot. ya saling nyedot dan akhirnya capek sendiri. Ya, Tapi kalau karena sama-sama utuh, dia akan bersinergi dengan baik. Ya, nah, tadi kan, nah itu kan si pengertian prinsipnya. Tapi dalam begitu prinsipnya kita paham, baru kita ngerti kenapa ada orang ngomong kok cowok harus berkorban dong. Bukan berkorban yang jadi prinsip, yang jadi prinsip mengasihinya. Nah, si dasar, si anchor, si fondasi dari mengasihinya apa? Referensinya dalam kekristenan yang kita dapat itu kan berarti tadi ada 2 minimal indikator yang ada dari sekian banyak ya yang di Alkitab disebut. Satu, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang kedua, unconditional love seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Nah, unconditional ini juga kan nanti bakal muncul dalam berbagai versi kan, tergantung bahasa kasih dan sebagainya. Tapi prinsipnya clear dulu. Nah, sekarang ngomongin yang agak susah tuh kayaknya respect. Karena kita tuh tidak terbiasa ngomongin soal respect dalam hubungan relasi romantis gitu ya. Lebih didewakan, kayaknya lebih diunggulkan aspek apalagi kayak love aspek politik kemarin respect. Ya. Kayak kita respect sama guru kita respect sama politisi, kita respect sama biasa ke jenjang pendidikan ya. Dosen. Gampangnya gini, kalau kita diminta menjelaskan gimana sih contohnya pasangan suami istri yang mengasihi, kita bisa deskripsiin tuh. Ada film romantis, ada iya benar, ada role, ada gambarannya gitu. Iya. Tapi kalau respect simulasi. susah gitu, apalagi di budaya Asia yang sangat patriarki dan zaman 80-90-an tuh kekerasan rumah tangga tuh tinggi. Iya. Jadi respect yang kita pelajari kayaknya dari refleksi aku secara natural tuh ngelihat struktur kerja militer atau enggak otoriter gitu kan, yang sifatnya tuh hormatnya tuh hormat gini gitu. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan yang aku pelajari sendiri, aku juga penasaran kamu gimana ya, karena kita belum pernah ngobrolin ini gitu secara detail. Sebenarnya respect ini, hormat ini, yang penting adalah di sikap hati. Karena kalau yang ada di budaya kerja, respect itu kayak ya udah yang penting dia lebih senior, lebih tua. Jadi senioritas gitu. Sebenarnya prinsipnya padahal senioritas. dalamnya nggak ada rasa respect, tapi kayak di depannya ya udahlah gitu. Sedangkan for tadi the sake of the money. Betul, kok yang respect di ajaran Kristen yang aku pahami adalah sikap hati. Gitu, menghormati sebagai sikap hati dan memahami bahwa itu tuh desainnya Tuhan gitu. Jadi yang ditaruh tuh bukan Novia respect Yobel, tapi Novia respect Yobel karena Novia tahu Tuhan pengen Novia untuk jadi mengikuti kehendak Tuhannya gitu. Hubungannya di anchor di situ. Nah, kalau udah kayak gitu kan settled gitu. Nggak bisa kayak kucing lagi gitu, kucing sama tikus lagi kejar-kejaran gitu. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Cakar-cakar nggak bisa karena udah clear orang fondasinya pihak ketiga gitu in a way. Iya. Gitu. Nah, ini kan jadinya di kasus TikTok yang tadi kamu sebutin nggak jelas ini. Iya. What do you mean by respect gitu? Kalau kamu terus transaksional sama hubungan kamu nggak akan dapetin the meaning of the relationship, nggak akan dapetin the real meaning of the relationship, karena kamu terus-terusan mau dapet imbalannya ketika kamu memberi gitu. Dan itu menurut kita, at least kita nggak merasa bahwa transaksional itu works dalam sebuah relationship. Nah, kalau kamu ditanya soal respect, kamu bakal mendeskripsikannya gimana gitu? Istri respect ke suami gitu, tadi kan statementnya gitu. Iya, nah kemarin kan ditanya nih soal itu, aku jadi bisa jawab. Gimana? Jadi kalau secara teori ya teman-teman, karena sejujurnya kalau cewek ini dominan kayak Nupi, agak mungkin lebih sulit daripada cewek-cewek yang nggak dominan. Aku nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Ya karena nggak pernah karena kamu nggak pernah jadi yang lain juga. Nggak pernah jadi cewek yang nggak dominan. Jadi bisa komen di bawah kalian yang nggak dominan, apakah masih susah respect sama pasangan kalian. Nah, kalau aku definisi secara teori aku tahu, dan respect seorang istri ke suami itu bentuknya adalah, misal kalau ada dalam sebuah
situasi dimana ada sebuah keputusan yang harus diputuskan. Nah, kita sebagai si istri bisa memberikan banyak pola pikir, apalagi kalau suaminya tuh bisa mengasihi dan mau membuka diri untuk mendengar apa yang ada di pikirannya si istri. Dia bisa komunikasi lalala, tapi tetap keputusan pada suami. Dan yang jadi sering ada masalah adalah kalau misalnya si suaminya ini memilih sesuatu keputusan yang mungkin berjalan tidak baik buat mereka berdua gitu. Dalam waktu misal sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian keputusan yang diambil itu tidak membuahkan suatu hal yang baik atau yang diekspektasikan oleh si istri. Apalagi kalau si istrinya itu punya pilihan yang berbeda, tapi si suaminya milih pilihan yang B misalnya, yang tadi A misal si istrinya. Jadinya akhirnya si istrinya tetap kalau dia respect, ya dia tetap harus respect situasinya yang sekarang. Ya kita sama-sama ada di dalam kapal yang sama, suami dan istri ini ada di dalam kapal yang sama. Jadi apapun hasil dari keputusan si suami, walaupun berbeda sama si istri harus menghormati dan harus admit with love. Jadi kayak ya kita emang satu tim, jadi ya udah jalanin aja kapal ini daripada kita argue atau kayak marah-marah karena kenapa sih kamu nggak dengerin aku gitu atau kayak kan udah aku bilang. Nah itu kan kata-kata yang sering, kan udah aku bilang tuh kan bener tuh kan gitu. Nah itu kata-katanya mungkin si cewek sering ngomongin dan itu nggak akan ada faedahnya sebenarnya buat si hubungan tersebut. Itu cuma kayak buang-buang waktu aja, karena sebenarnya mestinya dia bisa mendayung si kapal hubungan ini untuk mendapatkan solusi menuju ke tujuan, tapi si istri karena dia nggak respect jadinya menghambat perjalanan dari si kapal hubungan ini. Terus ngomong, cuma bukan berarti aku udah ngomong jago kayak gini aku bisa lakuin ya. Iya ya kan mulai dari ini perubahannya dari kepala dulu gitu kan. Tapi kalau ngomong soal tadi ilustrasi kapal dari sisi cowok, kan ada yang ngomong cowok egonya besar. Iya, nah ini kemarin juga kita ada sempat bahas. Nah, kalau aku sih ngelihatnya salah satu hal yang membantu adalah ini kan lagi baru hot-hotnya nih presiden wakil presiden. Kan ada yang ngomong salah satu capresnya, wakil presiden itu bukan berarti lebih nggak kompeten dari presidennya, karena kalau sampai presidennya kenapa-napa wakil presiden yang maju. Berarti kalau di ajaran agama Kristen itu cowok dan cewek itu pasangan tuh harus sepadan atau selevel kalau mau jalan bareng gitu. Nah terus ada juga di Bible itu disebutin bahwa suami itu memang pemimpinnya, kepalanya, tapi wanita itu udah penolong. Nah definisi penolong ini, kalau orang nolong pasti minimal sama kuat atau enggak lebih kuat. Makanya kamu harus milih pasangan yang sepadan. Iya, karena kalau ada apa-apa sama cowoknya, ceweknya harus bisa nolong, angkat minimal sama kuatnya gitu, atau lebih kuat. Minimal jadi bisa jalan nyeret-nyeret. Iya, jadi ini kan mimpin bahtera ya, rumah tangga ya, terlepas udah ada isinya anak-anaknya atau belum, tapi mimpin bahtera gitu. Jadi siapapun kalau salah satu lagi tumbang, ya dua-duanya sama kuat dan searah, satu pikir satu pandang gitu. Jadi cowok-cowok juga mungkin ada tendensi ngelihat cewek-cewek inferior. Jadinya waktu kita diskusi ada perasaan ya lu kan maksudnya kan gua kapten deh. Iya. Jadi ngerasa input yang masuk itu semacam serangan. Nah di situ mungkin muncul rasa ego gitu ya, kayak rasa gua nggak pengen dikasih tahu gitu. Atau gue nggak mau ditolong, bahasa lainnya. Kita juga pernah ngobrol kan kayak gimana caranya aku bisa lebih baik, yaitu dengan salah satunya mengakui kalau aku tuh ada hal-hal yang mungkin perlu ditolong, dibantu gitu. Karena kamu sebagai penolong harus bisa ngebantu karena levelnya sama, sepadan gitu. Karena si suaminya nggak mau ditolong, bukan nggak mau ditolong ya, nggak merasa ya udahlah ini bisa sendiri gitu. Itu juga ya mungkin. Terus sama soal pride ini, ego ini. Kan kayak kemarin kita ngobrol sama teman kita, cowok tuh punya pride-nya Ci, jadi dia manggil aku Ci gitu. Cowok itu punya pride-nya Ci, kalau misalnya Cici ceritain ke aku tentang kesalahan-kesalahan Yobel, pasti kan ada rasa kayak si cowoknya ini nggak gagal lah. Iya. Nah jadi karena teman aku ngomong gitu,
kita tuh kondisinya adalah kadang-kadang aku emang suka ngomongin Yobel di depan temennya, tapi intimate, bukan di depan teman-temannya terus kayak ngejelek-jelekin dia, enggak. Bertiga, berempat. Iya, karena emang aku juga cukup dekat sama, kalau ngobrol nyambung sama teman-teman dia, maupun dia juga kadang-kadang bisa nyambung sama teman-teman aku. Terus kayak kalau lagi deep talk, karena kita suka deep talk, jadi kayak kita mau saling mencurahkan dan mendapatkan kadang-kadang bermanfaatnya dari kejadian itu gitu. Nah, somehow kemarin temen aku ngomong gitu, sesuatu yang aku sebenarnya nggak pernah nanya sama dia. Kamu tuh nggak suka ya kalau aku ngomongin Ke aku maksudnya. Ya aku nggak pernah nanya kamu. Yobel. Kamu suka nggak sebenarnya kalau aku ngomongin bukan kejelekan ya, kayak mungkin kesalahan, gesekan dalam hubungan kita gitu. Nah, sekarang klarifikasi Bapak Yobel di depan teman-teman cerita Rupi. Nah, ada konteks tambahannya dulu. Berapa hari sebelumnya kita memang lagi ngobrol sama pendeta yang bakal berkatin kita. Dia ngomong jangan pernah, misalnya ngomongin soal love and respect tadi, terus dia ngomong kalau respect tuh jangan pernah ngomongin jelek-jeleknya soal suami ataupun istri di depan mertua, teman-teman gitu. Ya jadi aku juga langsung aku juga sering lagi ngomongin Yobel di depan teman-teman aku, gimana ya. Tapi abis itu karena kita langsung beraktivitas, jadi aku nggak nanya langsung, padahal aku pas abis pertemuan itu aku langsung mau nanya kamu, cuma abis karena udah kepotong aktivitas, besok-besok udah lupa mau nanya lagi. Di obrolan tadi. Gara-gara ngobrol lagi sama teman aku, dia ngomong hal yang sama nih, padahal kemarin aku juga pengen nanya sama Yobel, akhirnya nanya lah sama Yobel. Ya waktu itu aku bilangnya sebenarnya nggak yang masalah gimana juga gitu. Jadi seorang pria itu gimana sih? Ya, cuman ada rasa sebenarnya bukan, kalau aku pribadi ya, kan cowok beda-beda ya tingkat pride-nya juga, nggak semua cowok pride itu sama tingkatnya. Iya. Mungkin aku tipe yang agak. Kamu harus kita sebagai perempuan harus kenal ya pride cowok kita tuh kayak apa. Iya, mungkin itu area yang diobrolin nggak sensitif buat aku. Tapi maksudnya ada beberapa hal yang nggak sensitif buat aku, tapi ada yang sensitif banget buat aku. Jadi ego itu nggak bisa dipukul rata di semua topik. Nah, kalau yang kemarin dibahas ada, tapi nggak besar, jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi aku kebayang, maksudnya teman kamu cerita itu, ya kebayang gitu, ada teman-teman yang mungkin dibahas soal itu, aduh kayak direndahin rasanya gitu, gitu karena pengennya kan mimpin, ya sesimpel waktu itu kita ngobrolnya, kalau presiden ngambil ekstrimnya, kalau presiden ada kesalahan pasti dijaga dong martabatnya, biar kredibilitasnya sebagai kepala keluarga atau kepala negara terjaga gitu. Tapi bukan berarti nggak ngaku salah, itu tuh dua hal yang berbeda gitu. Jadi nggak ngaku salah dan menjaga nama baik tuh berbeda, ya. Iya, jadi kalau ngaku salah, tapi udah kesalahannya udah diberesin kan, udah lewat kan. Nah yang jadi masalah yang aku setuju sama teman kamu waktu itu adalah udah lewat, udah beres. Diomongin lagi tuh jadi kayak belum beres gitu. Di satu sisi pride-nya adalah kita ngerasa ya, kita jadi salah lagi dong. Padahal tapi ada nggak yang kayak aku bahas tapi kayak kamu merasa itu, karena tujuan aku ngebahas itu sebenarnya bukan kayak kamu salah lagi, ya just for sharing aja. Nah tapi kan just for sharing ini di perspektif 4 orang itu kan. Tapi kan yang terjadi luar dari sini, keluar dari 4 orang ini bagaimana mempengaruhi lingkaran-lingkaran yang lebih luar, sama kayak presiden gitu. Mungkin kalau presiden ngomong di satu forumnya mungkin hari itu cuma di-attend 200 orang, tapi gaungnya kemana-mana gitu kan. Itu kan sesuatu yang di luar kendali. Jadi rasanya ada ego cowok, ada uncontrol, ada aspek-aspek yang di luar dikendalikan gitu. Dan juga di sisi lain menjaga, ya memang dijaga, dihormati gitu martabatnya gitu, sebagai tadi kepala gitu. Jadi itu tuh dua hal yang harus bisa dibedakan gitu menurut tapi aku. Apakah ini apakah treatnya si cewek ini ke cowoknya kayak gitu kan, itu berarti yang diharapkan.
Nah si cowoknya itu juga harus melakukan hal yang sama nggak sama si cewek ini? Cowoknya melakukan hal yang sama. Oh iya, tadi kan bahkan ya kalau yang aku tangkap ya waktu si pendeta apa yang bakal berkenan kita mengingatkan, dia kan menekankan ya Yobel juga harus sama ke Novia. Jangan ngomongnya yang jelek-jelekin Novia ke mertua ataupun ke teman-temannya. And for what juga dia bilang kan gitu kan. Jadi aku sih sepakat gitu. Tapi memang secara posisi tanda kutip politis, apalagi di kulturnya juga udah patriarki, makinlah ada layer tambahannya gitu yang membuat kalau suami itu di respect tuh in a way ya tadi gitu, nggak perlu. Balik soal yang patriarki ini ya, berarti kan kalau soal saling respect tuh sebenarnya kan nggak cuma cewek udah harus pasti respect sama keputusan pria, terus tunduk sama pria, terus abis itu soal nama baik juga kita respect gitu, tapi itu pun juga berlaku buat si prianya dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Iya. Terus cuman kalau soal patriarkinya kan balik ke tadi yang kita udah bahas di awal, misalnya soal seksual, gimana yang masih karena kan itu kan di masa lalu ya emang cowok provide untuk misalnya makan dan minum karena harus berburu dan cewek nggak bisa berburu 9 bulan, ya udah jelas situasinya seperti itu. Dan sekarang cewek banyak teman-teman yang aku yakin juga teman-teman cerita Nupi yang cewek kerja sambil hamil gitu, WFH di rumah itu karena sekarang udah keadaannya beda gitu. Nah cuman masih banyak stereotip bukan stereotip, berarti masih banyak prinsip-prinsip yang mereka bawa dari masa lalu ke zaman sekarang udah nggak relevan gitu. Jadi kayak gimana apalagi pandangan soal yang kayak cowok harus dipuaskan dan cewek harus selalu dibiayai gitu. Iya, kayaknya prinsipnya menurut aku nggak berubah. Contohnya prinsipnya kan provider. Seorang bapak itu memprovide. Nah tapi dulu mungkin provide-nya fokusnya besar di aspek makan minum finansial gitu ya. Tapi sekarang berubah karena wanita bisa ada opportunity berkarir, which is progress dalam kebudayaan kita ya. Itu ada kenaikan kesempatan gitu yang sama untuk pendidikan, berkarir. Justru dengan itu role-nya suami sebagai provider meluas gitu implikasinya, yaitu aku harus provide emotional support, harus provide waktu untuk bisa bantu kamu tetap kerja, tapi juga bisa jagain anak atau jagain kandungannya gitu. Jadi prinsip providingnya sama, tapi manifestasinya berbeda dalam konteks zaman kini gitu. Kayaknya gitu sih. Kan kalau itu soal provider. Nah, gimana soal ini nih yang banyak yang viral ini nih, yang kayak cewek harus muasin cowok, udah jelas gitu. Itu emang tugasnya adalah itu. Secara seksual maksudnya. Iya. Ya. Melayani, tapi melayaninya di kepala cowok tuh cuma ya udah itu doang. Ya kayaknya cowoknya nganggur kayaknya. Kalau di kepalanya cuma seksual ya, kalau aku sih ngeliatnya, aku mengakui bahwa kebutuhan seksual tuh sebagai manusia tuh itu diciptakan Tuhan taruh dalam diri kita secara biologis. Lu tahu nggak sih? Kita pernah ngobrolin ya, ada satu buku yang kita bahas soal hubungan seksual kan. Terus ternyata ada organ di dalam tubuh manusia, kalau di cewek namanya klitoris, yang diciptain tuh emang cuma buat pleasure. Nggak ada guna yang lain. Nggak ada guna lain gitu. Di cowok pun sama, ada gitu, penis ujungnya itu memang didesain untuk penetrasi dan ada aspek kenikmatan gitu di situ. Emang itu fungsinya, bukan buat yang lain. Kalau yang lain kan tangan bisa buat kerja, buat makan, buat multifungsi lah gitu ya. Jadi memang udah ada desainnya, jadi nggak bisa dipungkiri itu ada. Tapi dalam kehidupan berrelasi ada aspek-aspek lain yang jalan paralel dengan kebutuhan seksualitas itu. Jadi begitu yang ini terpenuhi, yang ini ya yang nggak harus terpenuhi saat ini gitu. Nah kayaknya yang terjadi adalah tanda melayani itu jadi semacam kebutuhan rutin gitu. Padahal sama kayak misalnya makan, kebutuhan fisik. Aku lapar, tapi nggak bisa setiap kali di setiap konteks aku makan dengan porsi yang sama.
dan menu yang sama. Betul, kayak aku lagi di luar negeri, lagi conference waktu itu di Dubai. Makanya aku makan rotinya orang India yang pakai kare, karena cuma ada itu menunya. Nggak ada nasi goreng Indonesia, nggak ada itu. Dan porsinya beda, jam makannya pun beda. Kenapa? Karena conference-nya mendemand aku untuk 12 jam baru bisa makan lagi. Sisanya snack-snack yang nyomot-nyomot sambil jalan, belanja dikit gitu. Jadi ada konteks itu yang rasanya kalau cuma di demand melayani secara seksual, pertanyaan dari cowok sih menurut aku. Iya, itu kamu nyari istri atau nyari pekerja seksual, ya nggak sih? Iya benar. Kayak maksudnya kalau lu mau transaksional aja, ya udah lu beli aja jasanya, ya Nah nggak tapi sih? tadi balik lagi, makanya yang penting menurut aku tuh ya kita memang mungkin sotoy terdengar ya di sini ya. Iya, Tapi- kita emang sotoy orang belum nikah. Tapi maksudnya kan ada role model yang kita bisa ambil dan pelajari dan Ya, ini nanti kalau membantu kita, kita loh. di dalam pernikahan kita ada belokan-belokan, kita bisa lihat video ini. Iya. Tapi maksudnya kan ada navigasinya gitu loh. Uh-uh. Nah navigasinya kalau tadi prinsipnya adalah mengasihi. Hmm, Nah kalau melayaninya tidak berdasarkan kasih, jadi tanda tanya. iya. Dan memang prinsipnya harus tidak transaksional. Kalau nggak Iya. bisa. Ya Nggak- tadi kalau di apapun Kristen jadinya nggak unconditional nggak- kan, Iya. unconditional love-nya. Nah itu jadi kayaknya karena ceweknya juga mungkin nggak megang prinsip itu, jadi ya aja. Iya, nggak bisa iya aja kan. Ya nggak tahu sih, kita harus ngobrol sama temen-temen yang bukan Kristen. Oh Kayak iya, kadang iya. ini pelayanan buat mereka. Itu ada. Oh iya, ada apa juga ya? cara pandang itu. Ada Paham. apanya namanya? Ibadah. Apa? Ya melayani suami adalah Ibadah dan itu ada ininya apa? Bisa dibawa ke surga gitu loh. ya ada berkatnya tersendiri lah. Iya, aku lupa ininya apa. Terminologinya. Ya. Mungkin bisa di komen di bawah. Mungkin ya mereka itu memegang prinsip yang berbeda kan, makanya awal kita Nah, disclaimer ya juga. jadi soal yang relevan di masa sekarang sebenarnya buat kita prinsipnya sama, tapi banyak hal yang bentuknya udah beda. Kayak mungkin dulu nelpon cuma bisa pakai surat, masih berkomunikasi. Tapi sekarang nelpon udah bisa pakai chat, udah bisa pakai video call. Jadi ada hal-hal yang harus kita adaptasiin. Kayak tadi soal berhubungan, ya kan sekarang ceweknya juga melakukan hal-hal lain yang bekerja lah. Jadi hidupnya bukan cuma untuk itu. Dan emangnya lu mengasihi dia hanya untuk itu gitu. Terus provider itu kayak gimana? Apakah cuma ngasih uang doang? Enggak dong. Gitu Iya. kayak. Dan cewek mungkin ini hal yang juga mungkin beberapa orang nggak apa namanya, nggak biasa dengarnya gitu. Kalau misalnya kan biasanya ada omongan kayak ceweknya kalau gajinya lebih tinggi gimana. Oh iya, paham. Tapi kalau kita berdua kayak mikir ya rezeki tuh selalu datang. Kalau kita apalagi udah satu tubuh ya, udah disatukan dalam pernikahan, rezeki tuh bisa datang dari Yobel, dari aku, bukan karena aku yang hebat atau Yobel yang hebat, tapi karena memang itu emang rezekinya kita berdua aja. Jadi itu yang bikin juga bisa ada gesekan itu bisa lebih berkurang. Ya, kalau prinsipnya kan, nah ini prinsipnya sebenarnya bukan prinsip hubungan, tapi prinsip pengelolaan soal harta dan benda. Nah, kalau di dalam kekristenan, harta dan benda itu prinsipnya adalah kita tuh steward, pengelola. Jadi bukan masalah kita mampu menghasilkan, bukan, tapi memang kita dikasih kepercayaan itu kita kelola. Jadi aku pribadi megang itu, makanya selama berkarir di dunia non-profit, aku nggak pernah ngerasa harus ngejar, selalu bingung. ya nggak pernah ngerasa perlu ngejar uang gitu. Pokoknya prinsipnya adalah Tuhan kasih, cukupkanlah kehidupan kamu dari yang dikasih, gitu. Terus kalau dikasih lebih, itu bukan karena kita, memang karena kebaikan Tuhan aja mempercayakan kita lebih, gitu. Nah, aku pun ngelihat hal yang sama dalam hubungan, prinsip yang aku pakai buat hubungan kita dalam mengelola keuangan, gitu. Kalau Novia suatu hari dapat gaji pendapatan yang jauh lebih gede dari Yobel berkali-kali lipat, dan itu mungkin terjadi di kepala aku ya, karena aku non-profit gitu kan. That's good, berarti Tuhan mempercayakan uang itu untuk keluarga Bahtera ini
lewat Novia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kita berdua mensepakati cara pengelolaannya. Nah, kalau di dunia modern mungkin ngomongnya financial planning, tapi prinsipnya itu bahwa bukan berapa besar uang yang masuknya, tapi gimana cara ngelolanya. Betul. Jadi kalau di agama lain mungkin ya bukan di agama lain ya, di kultur kita kebetulan ada yang ngomong rezeki itu ada yang ngatur. Gitu. Mungkin itu bahasa lainnya. Oke, that's nice. Jadi dari kita mungkin segitu pembahasan tentang keresahan-keresahan kita akhir-akhir ini. Yeah. Jadi kita mau memulai pernikahan ini dengan nilai-nilai yang tadi yang mungkin kita sebutin beberapa kesimpulan ya. Kayak cewek harus tunduknya kayak gimana, yang tadi kita jelasin, respect kayak gimana. Terus si suami harus mengasihi tuh bentuknya gimana. Terus kedua hal ini tuh harus dijalani tanpa ada yang namanya transaksional, karena menurut aku itu kuncinya sih. Kalau misalnya soal uang, soal role sehari-hari aja transaksional, ya soal uang juga pasti bakal mikirnya transaksional. Jadi soal apapun bakal transaksional, dan akhirnya jadinya makin hubungannya tuh bukan untuk masuk ke dalam sesuatu yang indah, tapi malah sesuatu yang penuh gesekan dan kesesakan gitu. Dan dalam hubungan suami istri, kalau kita mau menikah, kita mau nyari apa sih gitu. Kita tuh sebagai suami dan istri bukan mencari kebahagiaan, tapi justru tujuan kita dalam menikah adalah untuk kita, karena kita nggak mungkin bahagia terus kan, kayak pasti ada berantemnya, pasti ada debatnya, pasti ada gesekannya kan ya. Dalam hubungan suami istri kita nggak mungkin goalsnya itu bukan bahagia, tapi saling bertumbuh dan berbuah bersama. Bagus. Kalau dari sisi lain, aku pernah ketemu satu couple, mereka cerita, oh iya ini John Gottman and Julie Gottman, kalian cari deh. Mereka cerita bahwa kami tuh hidup karena kami udah sama-sama tahu what we love, passion hidupnya apa, udah single, udah utuh lah gitu ya, tadi yang kita bahas di awal. Jadi kita tuh berbagi kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu gak selalu ada di hari kita. Tiap hari, tiap detik. Ya. Tapi kalau aku ada kebahagiaan, hari ini misalnya aku seneng karena aku baca satu paper research yang menarik banget, aku energetic, I'm happy about it, aku berbagi kebahagiaan itu ke kamu. Atau kalau kamu lagi ada film drama Korea gitu ya, yang kamu lagi seneng, kamu seneng lah gitu, ada kebahagiaan tertentu, atau itu kamu bagi ke aku gitu. Jadi ada proses berbagi kebahagiaan, tapi again setuju, pernikahan itu bukan mencari kebahagiaan. Pernikahan itu justru adalah proses dimana dua manusia yang sudah utuh, yang sudah single, bareng-bareng menuju tujuan yang sama, lebih cepat karena berdua. Lebih kuat, lebih cepat berdua gitu. Karena kalau ada satu yang jatuh, ada yang nolong gitu kan. Dan lebih kuat juga karena ada penolong tadi kan gitu. Jadi begitu udah punya define hubungannya, bahteranya mau lari kemana, perahunya mau kemana, ya goalsnya itu di dalam perahunya mau sedek-sedekan, mungkin ada sedih-sedihnya, ya that's the process. Tapi poinnya adalah kita sepakat bersama menuju ke sana, and we'll go there faster together gitu. Wow. Ya kan? Kayak nggak bisa nih kamu bikin podcast ini sendiri aja gitu kan? We do it together gitu, stronger, faster, better together gitu. Ya udah siap banget nih, 2 Maret. Ya siap lah. So, sesuatu yang lebih personal kali ini, kalau kalian suka please banget tahu kita. Kalau mau nanya, silakan. Ya, spesial menuju pernikahan cerita Nupi. Nanti teman-teman cerita Nupi datang yang online. Aku taruh di IG story. Link kalau streaming. Ini upload. Link streamingnya. Link video streaming pernikahan kami. Doain supaya kita bisa jadi pernikahan yang sakinah. Mau ada? Marohmah. Benar kan? Ya benar. Benar kan? Harusnya benar. Jadi istri yang soleha dan pria yang solihun. Oke, segitu aja kali ini. Semoga bincang-bincang kita yang cukup ya gitu. Yang so tahu ini karena kita belum nikah, padahal bisa bermanfaat buat teman-teman cerita Nupi yang sedang mengalami atau akan
menuju masuk ke fase-fase ini. Iya. Tuh, sekian. Terima kasih. Mohon doanya, bye-bye.